Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semuanya, kembali lagi di podcast SMA Negeri Kesamben edisi ke-8. Aku Tiara dari kelas 11-7 bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai nih, tapi penuh mana ya? Karena edisi kali ini spesial banget. Kita bakal ngebahas tentang Hari Pendidikan Nasional. Dan yang lebih spesial lagi, kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Yaitu beliau adalah sosok pendidik yang keren, inspiratif, dan penuh semangat. Yaitu Bapak Aulia Arda Nusantara, SPD. Yang sering kita kenal yaitu Pak Aan. Halo Pak Aan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tiara sendiri bagaimana? Alhamdulillah, baik Pak Aan. Pak Aan, kita langsung ke pertanyaan aja ya. Baik. Untuk yang pertama, kalau kita dengar Hari Pendidikan Nasional nih, apa sih yang langsung terlintas di pikiran Bapak? Begini, Tiara ya. Ketika kita mendengar kata pendidikan nasional atau kalimat pendidikan nasional, ini kalau yang terlintas di pikiran saya sih sebenarnya pendidikan merupakan fondasi bangsa. Jadi ketika pendidikan di suatu negara ini kuat, maka negara ini bisa berkembang dengan pesat. Jadi seperti itu. Seperti yang kita tahu kembali belajar dari sejarah. Ketika ada, ini sejarah negara lain ya. Ketika kita lihat pada waktu tanggal 9 Agustus tahun 1945, waktu itu Jepang mengalami bom di Hiroshima dan Nagasaki itu. Waktu itu Kaisar Hirohito itu menyatakan bahwa semuanya ketika rata, yang ditanya apa? Berapa jumlah guru yang selamat? Bukan masalah berapa tentara kita yang selamat, bukan masalah peralatan kita, tapi yang ditanya yang penting adalah berapa guru yang selamat. Itu artinya apa? Negara lain itu sudah berpikir jauh. Ketika tidak ada pendidik, maka fondasi atau perkembangan negara ini akan terhambat. Jadi seperti itu Mbak Tiara, kalau menurut saya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, sekarang kan udah zaman canggih banget ya Pak. Bapak lihatnya gimana? Kalau masalah melihat ini, ya kita berimbang aja ya. Soalnya masalah teknologi ini kita tidak bisa memungkiri, artinya kita harus menerima, tetapi juga harus mengimbang. Misalnya ketika seorang peserta didik ini harus berimbang antara bermain gadget dengan belajarnya. Walaupun belajar itu bisa melalui gadget, tapi anak zaman sekarang itu sangat sulit ketika diajak belajarnya, malah lebih sering bermainnya, kan seperti itu. Jadi ya sebagai guru hanya bisa ngontrol. Ini tapi kembali ke yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan pada pidatonya, yaitu temanya kan partisipasi semesta untuk wujudkan pendidikan bermutu bagi semua. Jadi ya kembali, partisipasi semesta ini yang dimaksud adalah siapa? Bisa Bapak Ibu guru, bisa orang tua, bisa tetangga atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi semuanya wajib berperan. Baik itu orang tua, guru, bahkan peserta didiknya pun harus berperan. Dengan apa? Ya kemauan belajarnya ini ditingkatkan. Jadi ketika ada di kelas nanti gurunya tidak ada, pengennya jam kosong terus. Lah ini tidak boleh. Harusnya sebagai siswa, walaupun nanti gurunya masuknya terlambat, ini harus sudah berpikir panjang. Ya minimal harus membaca materi yang sudah ada di bukunya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kalau misalkan Bapak boleh bermimpi nih, Bapak pengen dunia pendidikan Indonesia kayak gimana dalam 10 tahun ke depan? Ini sebenarnya saya juga kalau bermimpi ya bukan bermimpi ya, memang harusnya keinginan saya itu kalau pendidikan 10 tahun ke depan, kalau kita lihat 15 tahun lagi kan katanya nih ya, katanya itu merupakan generasi emas. Nah, generasi emas ini yang dimaksud siapanya dulu? Apakah orang tuanya ataukah anak-anaknya? Dan harapan saya juga ya dua-duanya. Ketika orang tua itu berpendidikan, maka pasti akan mudah untuk mendidik anak-anaknya.
sesuai dengan tema yang dilontarkan Menteri Pendidikan ya, bahwa partisipasi semesta ini tidak hanya guru sebenarnya yang mendidik, semuanya, baik itu tetangga, orang tua, itu semuanya harus berpartisipasi untuk mendidik anak bangsa. Kalau hanya salah satu ya tidak berimbang. Efek sampingnya ya hanya nanti baik saja di sekolah tapi di rumah luar biasa. Kadang juga baik di rumah saja, di sekolah suka bolos, kan kadang seperti itu. Jadi harapannya untuk 10 tahun ke depan ini partisipasi peserta didiknya pun atau kemauan untuk belajarnya pun itu harus sangat meningkat. Harusnya sih seperti itu. Ini harapan ya, harapan. Karena kalau seumpama nanti peserta didiknya sudah malas untuk belajar atau keingintahuannya itu menurun, nah ini efeknya luar biasa. Di kelas jadi ngantuk dan sebagainya, sehingga ya kita tidak bisa melanjutkan untuk belajarnya itu tadi. Saya yakin semua Bapak Ibu guru itu juga sudah mencoba untuk berbagai trik supaya peserta didik ini semangat atau nantinya itu belajar di kelas nyaman dan senang. Tetapi terkadang kembali lagi ke siswa, kalau siswanya tidak mau, ini kalau saya amati, siswa itu bukannya tidak bisa, tapi karena tidak mau saja, dan bukan karena tidak mampu. Jadi seperti itu Mbak Tiara ya. Baik Bapak, untuk yang pertanyaan selanjutnya, pernah nggak sih Bapak ngerasa lelah atau kehilangan semangat belajar? Kalau iya, bagaimana caranya Bapak bangkit lagi? Ini pernah sebenarnya. Dan itu manusiawi. Jadi setiap manusia itu pasti ada yang namanya titik jenuh. Ketika mengalami titik jenuh, nah ini kita harus mencoba untuk hal-hal baru. Tetapi kalau yang membuat saya menjadi semangat itu ketika mengajar adalah ya kembali ke anak-anak lagi. Kalau saya melihat anak-anak bahagia, lah ini saya semakin ikut arus untuk bahagia. Jadi ketika mengajar, anak-anak ternyata senang. Saya malah saya akan semangat lagi untuk belajar dan mengajarnya itu. Dan kalau saya lihat itu selain anak-anak yang ada di kelas, ini anak-anak saya sendiri yang di rumah, itu yang memotivasi saya sebenarnya. Ketika saya melihat anak saya, wah, kalau nanti anak saya mengajar dengan baik, otomatis anak saya ya bisa belajar dengan baik. Jadi efek samping itu yang ingin saya sampaikan ke anak-anak saya sebenarnya. Jadi kalaupun nanti di kelas tidak semangat, bagaimana supaya semangat lagi? Ya kita kembali ke rasa ingin tahu tadi. Ketika kita tidak belajar sekarang, maka suatu saat nanti ini kita akan mengalami kemunduran pengetahuan karena rasa ingin tahu sendiri mundur. Jadi seperti itu Mbak Tiara ya. Nanti bisa ya disampaikan ke teman-teman yang lain juga dan penonton yang ada di rumah, bahwasanya rasa ingin tahu manusia ini harus tumbuh. Kalau tidak, ya maka akan stuck atau berhenti di situ. Ya. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak gimana sih caranya biar belajar itu bisa jadi hal yang asik dan bukan beban buat pelajar zaman sekarang? Begini. Untuk belajar yang asik ya, ini sebenarnya kalau mungkin beberapa orang ini kan memiliki kemampuan yang beda-beda. Kalau belajar yang asik, ini saya selalu sebenarnya tanya ke peserta didik ketika mau memulai. Ini kita adakan tanya jawab. Saya itu sebenarnya juga tahu siswa-siswa mana yang mampu di materi ini, siswa-siswa mana yang tidak mampu, itu saya sebenarnya tahu. Cuma selalu saya adakan tanya jawab supaya ini adrenalinnya itu tergugah, sehingga sebelum namanya saya panggil itu dia itu sudah mau mencari jawaban atau mencari pertanyaan yang ingin dilontarkan ke saya. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau masalah ingin anak itu supaya asik, ya memang belajar itu harus sesuai dengan kemampuannya. Tidak bisa dipungkiri juga ketika kita paksakan sesuatu, ya memang kadang itu agak sulit, tapi ya awal dari bisa itu karena terbiasa ya. Jadi belajar itu terkadang memang butuh dorongan dan butuh untuk dibimbing, seperti itu Mbak.
Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, di tengah gempuran media sosial dan distraksi digital, gimana sih Pak caranya Bapak ngajari siswa tetap fokus dan semangat belajar? Ya, baik. Kalau masalah ini distraksi media sosial ya, kita memang tidak bisa pungkiri bahwa media sosial ini sangat luar biasa mempengaruhi hampir sekitar 70% dari kehidupan kita. Ketika ada masalah kecil dan belum terverifikasi, dan itu kalau sudah kena media sosial, wah luar biasa. Bisa-bisa berita yang tidak benar itu jadi seolah-olah benar, padahal itu tidak benar. Ya, jadi kita perlu untuk ketika mengajar ini ada beberapa materi. Ini kebetulan saya ngajar bahasa Indonesia ya. Kebetulan itu ada mencari materi fakta dan opini itu di kelas 12. Jadi kita harus bisa memahamkan ke siswa bahwasanya kita harus memvalidasi dulu berita yang beredar itu, tidak hanya serta-merta langsung berita yang sedikit dan seolah-olah benar itu menjadi benar yang sesungguhnya, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus memvalidasi dulu apakah memang berita itu benar ataukah hanya dibenar-benarkan oleh beberapa orang. Ya, jadi tetap ada beberapa materi yang bisa disampaikan ke siswa-siswi tentang media sosial itu sangat berpengaruh besar. Bahkan ketika berita yang tidak benar itu bisa jadi benar. Bisa dibolak-balik itu kalau masalah media sosial. Jadi pesan saya untuk siswa-siswi ya, ketika kalian menemukan sebuah berita di media sosial atau persoalan yang tidak diketahui sebenarnya secara menyeluruh, ini harusnya tidak langsung serta-merta langsung diunggah. Harus divalidasi dulu supaya nanti itu bisa terverifikasi, oh ternyata memang berita itu benar. Begitu ya Mbak Tiara. Ada lagi yang ingin Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir ya. Pesan Bapak buat kita nih para pelajar SMA Negeri Kesamben biar makin semangat belajar dan jadi generasi yang keren. Begini, untuk pesan saya kepada siswa-siswi SMA Negeri Kesamben ya, belajar itu terkadang memang dipaksa dan memang harus terpaksa, karena untuk bisa itu harus terbiasa. Misalnya ketika kita melakukan sesuatu, kalau kita tidak terbiasa ya tidak akan bisa, selamanya pun tidak akan bisa. Dan memang tidak bisa dipungkiri juga untuk bakat itu melekat ketika kita dilahirkan, tapi kemampuan itu bisa dipelajari ketika kita walaupun tidak berbakat. Jadi itu yang saya sampaikan, semoga kita menjadi pelajar yang luar biasa hebat dan keren di masa depan. Baik, terima kasih Bapak. Keren ya obrolan hari ini, banyak banget insight yang nggak cuma ngingetin kita tentang pentingnya pendidikan, tapi buat kita jadi mikir, aku udah maksimal belum ya sebagai pelajar? Terima kasih banyak Pak An yang sudah nyempetin buat ngobrol bareng kami di podcast SMA Negeri Kesamben. Ya, sama-sama. Dan buat kalian yang lagi dengerin, jangan lupa pendidikan itu bukan cuma soal nilai, tapi soal proses jadi versi terbaik dari diri kita sendiri ya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan selamat Hari Pendidikan Nasional.